saya menjelaskan materi yang ingin saya sampaikan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, saya dari kelas LB80, jurusan Business Information Technology, saya Bidisian 2003. Hari ini materi yang akan saya bahas yaitu napkin content strategy. Mungkin untuk beberapa orang yang baru-baru menjalankan bisnis secara online atau bagi mereka yang baru tertarik tentang bisnis online, mereka mungkin bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang bikin customer mau beli produk atau jasa kita meskipun melalui online? Karena yang kita tahu, transaksi online itu besar banget kemungkinan penipuannya ya kan? Jadi orang tuh kebanyakan lebih percaya untuk beli barang atau jasa secara offline karena mereka bisa ngeliat barangnya langsung dan ketemu sama ownernya atau si penjual itu sendiri. Nah, menurut saya sebagai mahasiswa yang sembari menjalankan bisnis online, selain produk yang berkualitas, konten itu sangat penting, apalagi yang kita tahu beli barang melalui internet itu kita nggak bisa megang barangnya secara langsung. Kita sebagai penjual bisnis online harus sebisa mungkin membuat konten yang sangat menarik dan menjual. Karena apa? Soalnya bagi penjual online yang melalui sosial media atau internet, itu tuh istilahnya sosial media merupakan toko bagi mereka. Jadi sama halnya kayak kita buka toko offline. Kalau misalkan toko offline kan mereka harus menata produknya dengan baik agar orang tertarik untuk membeli produk mereka dan datang ke toko mereka. Nah, kalau toko online kita harus bisa menata konten sebagai produk dengan menarik agar orang tertarik dengan produk kita meskipun transaksinya via online. Nah, dengan napkin content strategy akan membantu kita dalam membuat konten menarik yang bertujuan untuk menarik target customer dan menghasilkan keuntungan bagi sebuah bisnis. Di sini ada contoh napkin content strategy. Dan ada makro konten dan mikro konten. Bedanya makro konten dan mikro konten itu apa sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaannya. Kalau makro konten itu konten yang durasinya panjang dan pembuatan kontennya juga membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama, tetapi akan sangat berguna dalam jangka panjang. Contohnya itu kayak video, podcast, IGTV atau konten-konten tertulis yang panjang. Di sini kalian bisa lihat makro konten, contohnya ada podcast, blog, sama newsletter. Kemudian, kalau mikro konten itu konten yang bentuknya pendek dan relevan dengan waktu. Jadi kontennya itu singkat. Contohnya kayak kita upload konten singkat di sosial media, kayak Instastory, feed Instagram, postingan blog singkat, dan lain-lain. Di sini kalian bisa lihat contohnya ada Instagram sama Pinterest. Nah, ketika kita ingin membuat napkin konten, kita tuh harus menentukan makro dan mikro kontennya dulu. Di sini ada contoh napkin content strategy dari Sociolla. Sociolla ini merupakan perusahaan kosmetik e-commerce yang menjual kosmetik, skincare, dan lain-lain. Kayak Tokopedia sama Shopee, cuma bedanya Sociolla itu lingkupnya lebih kecil. Jadi dia ngejual skincare sama produk kecantikan gitu. Nah, ketika kita ingin membuat napkin content strategi, di sini kalian bisa lihat contohnya. Makro konten dan mikro konten dari Sociolla itu yang pertama, makro kontennya video sama podcast. Nah, mikro kontennya YouTube video, Instagram post sama Instagram story sama IGTV. Kemudian, ketika kita ingin membuat napkin konten, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, bagaimana cara sebuah perusahaan mendengarkan audiens mereka? Yang pertama, dari Sociolla mereka ngecek engagement setiap hari, ngecek komen dari audiens, sama review dari audiens. Nah, itu cara untuk mengetahui respon dari audiens mereka. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana sebuah perusahaan mengukur progres dari konten tersebut? Yang pertama, Sociolla melakukan open rates, feedback dari audiens, sama melihat hasil penjualan. Jadi, mereka melihat hasil penjualan. Kalau misalkan hasil penjualan mereka itu semakin tinggi ketika sudah upload konten dan penjualan mereka jadi meningkat, berarti progres mereka bagus gitu. Terus pertanyaan yang ketiga, cara-cara apa aja yang bisa mempengaruhi dalam mengembangkan channel dari Sociolla ini? Nah, yang pertama, Sociolla melakukan kolaborasi dengan public figure. Terus yang kedua, mereka melakukan interview dengan orang lain melalui podcast. Dan yang ketiga, mereka melakukan giveaway produk di YouTube sama Instagram. Gitu. Jadi intinya napkin content strategy ini merupakan salah satu cara untuk membantu kita atau sebuah perusahaan dalam membuat konten yang menarik di sosial media untuk mengembangkan usaha bisnis mereka. Nah, buat kalian yang baru menjalankan bisnis atau sudah pernah menjalankan bisnis, kalian bisa coba menggunakan strategi ini untuk membuat konten sosial media dan mendapatkan keuntungan untuk bisnis kalian. Semoga penjelasan dan contoh yang saya berikan bermanfaat ya untuk kalian. Terima kasih.